guys. Jadi istri juga kalau dirawat tambah cantik loh guys. Gitu guys. Oke, bercanda dikit guys ya. Hidupin lagi. Nah, halus guys ya. Saling dukung dan berkarya tanpa lelah, hingga puncak sukses kita raih jua. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Cuaca hujan guys ya. Selamat pagi semuanya. Salam santun semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita guys ya. Nah, ini APP yang kemarin belum kita rilis, belum kita kasih ke si owner karena ada sedikit trouble, atau bukan sedikit ya, memang trouble ini harus segera diatasi ya. Terjadi ngerosok di bagian extra pen ya. Extra pennya udah kita buka guys. Nah, ini untuk extra pennya guys. Ini untuk extra pennya guys ya. Nah, ini bunyi ngerosok ya. Nah, ini jangan dibiarkan, apalagi sudah oblak kayak gini ya. Nah, ini nanti efeknya macet, si bearingnya itu rontok, kemudian nggak berputar, otomatis overheating ya. Overheating, hati-hati ya, harus segera diatasi. Nah, nanti kita bongkar dulu. Kalau misalkan masih bisa diganti bearingnya, ada bearingnya, kita ganti bearingnya. Kalau misalkan nggak ada ya terpaksa kita ganti satu set ya untuk motornya. Nah, ini guys. Oke guys, kita tunggu video selanjutnya guys ya. Lanjut guys, acak-acakan guys ya. Ya namanya juga bengkel kampung guys ya, acak-acakan ya. Nah, ini setelah kita bongkar untuk extra pen Suzuki APP-nya, ternyata sudah tidak bisa digunakan guys ya. Kalau angus sih enggak ya, cuman ininya yang habis nih. Nah, ininya yang habis. Terus si ininya juga udah habis tuh. Padahal ininya masih baru kayaknya ya, masih baru ganti itu, kelihatan dari patriannya ya. Nah, ini menggunakan brush yang agak keras kayaknya ya, sehingga ininya habis guys nih. Nah, terus penyebab ini habis gara-gara tadinya ganti brush atau cool, dia nggak dikasih pelumas dulu di sininya guys nih, nggak dikasih pelumas dulu di sininya, airnya aus ya, airnya aus. Dibiasakanlah ketika bongkar-bongkar itu apa yang bisa dicuci, yang bisa dibersihin itu dibersihin guys ya, jangan kayak gini. Nah, ini kalau dikasih grease kan ya, minimal untuk menjaga dari keausan gitu guys. Ini kan masuknya ke sini guys nih, ke sini guys, masuknya ke sini nih. Nah, gitu guys ya. Jadi, habis ininya guys ya, gitu. Jadi penyakit-penyakit kayak gini ini jangan disepelekan guys ya. Karena apa ya, bisa menyebabkan overheating. Overheating itu kan salah satu penyebab kerusakan pada engine atau mesin mobil ya. Jadi bukan karena ganti oli yang telat, kemudian oli palsu, kemudian dari kebocoran oli, bukan itu saja guys ya. Tapi kebanyakan kerusakan mobil itu seperti ngejim, kemudian liner jadi longgar, si metal jalan, metal duduk aus. Nah, itu sering terjadi dari overheating ya. Karena apa? Kurang pengecekan, perawatan yang kurang baik, seperti cek-cek kebocoran pada air, kemudian oli, kemudian pengecekan rutin. Ya minimal 3 kali sehari kita cek air radiator. Kalau mobilnya mobil ekstra aktif ya, atau 1 minggu ketika kita libur, daripada kita nggak ada kerjaan di rumah ya, ngoprek ya, khusus yang punya unit ya, bersih-bersih mobil, kemudian cek-cek di bagian kabel-kabel, soket-soket, mungkin ada kabel yang tergigit tikus dan sebagainya, kemudian ada selang-selang yang sudah mulai mengeras, kemudian ada juga rembesan-rembesan kecil air itu guys ya, itu perlu diperhatikan. Jadi intinya kurang perawatan itu guys. Pakai mobil
tahu-tahu di kemudian hari rusak, nah itu kan nambah repot ya kan, apalagi sampai overheating, ngejim, mesin macet. Bisa guys, bisa mesin ngejim macet, kita kasih air radiator, kita perbaiki dulu yang operatingnya, bisa digunakan. Tapi dampak dan efek berikutnya guys ya, pasti kena metal jalan, askruk itu pasti kena, pasti mobil bekas overheating pasti kena guys ya. Itu pengalaman kita guys ya. Kenapa kita berani ngomong gitu? Itu pengalaman kita gitu guys ya. Setiap mobil yang sudah pernah kena overheating, apalagi overheatingnya parah sampai ngejim mesinnya, itu pasti kena guys ya. Makanya sing hati-hati guys ya. Jadi sing rajin merawat kendaraan unit, sayang guys, belinya mahal ya kan. Tapi kalau kita rawat kan setidaknya kita berangsur sedikit-sedikit ya. Kalau udah rusak kan turun mesin, sampai terjadi misalkan harus turun mesin, itu kan tidak semudah kita membalikan telapak tangan kayak gini guys ya. Ada aturan dan prosedurnya. Buka bautnya bagaimana, jangan kita tembak-tembak pakai impact, acak-acakan. Kemudian pemasangannya itu seperti apa, kemudian perakitan kabelnya juga seperti apa, itu kan ada proseduralnya, ada aturannya. Ya bisa kita paksakan bongkar mesin 2 hari selesai, bisa guys. Cuman resikonya guys ya, resikonya, cara bongkarnya, cara rakitnya itu bagaimana gitu guys. Ya minimal kita bersihin dulu yang bersih semua, lubang-lubang oli kita bersihin, kemudian lubang-lubang air juga gitu kan, baut-baut kita tata rapi, kita bersihin dan dikembalikan ke asal mulanya, seperti baut, kemudian lem-lemnya juga yang rapi, kemudian cara kita alur-alur atau jalur-jalur kabel itu harus kembali ke semula gitu guys. Jadi nggak semudah kita membalikan telapak tangan gitu guys ya. Dan tentunya tidak selesai dengan uang juga guys ya. Ya percuma kalau uang besar keluar bongkar mesin, tapi kalau kita asal ngawur kerja asal-asalan, misalkan dapat 1 bulan 2 bulan kena lagi, itu kan repot guys ya, kasihan guys ya gitu. Jadi intinya perhatikanlah, jangan menyepelekan penyakit-penyakit kecil ya. Seperti ini nih, misalkan ini udah ngerolok, udah goyang tuh kan si extra pennya itu kan. Nah nanti kalau misalkan kita pakai jarak jauh terjadi masalah di jalan, kan kita juga yang repot guys, itu kan. Jadi harus tetap kita ekstra ya, ekstra perawatan gitu guys. Jadi istri juga kalau dirawat tambah cantik loh guys, gitu guys. Oke, bercanda dikit guys ya. Oke, nanti kita tunggu video lanjutannya guys ya, setelah kita install ke unit ya. Oke guys, lanjut ya, sudah terinstall ke unit ya. Untuk extra pennya tinggal pengetesan ya. Nah, kita pengetesannya nggak usah hidup-hidup mobil, kemudian harus ngehidupin AC atau nunggu suhu tercapai ya. Nah inilah fungsinya kita menggunakan atau mempunyai scan ya. Scan nih kayak gini guys. Nah ini nanti kita hidupin di sini guys ya. Suaranya halus nggak guys ya? Oke guys. Nah guys, kedengeran ya? Tuh, kedengeran halus banget ya. Kita matiin lagi guys. Hidupin lagi. Nah halus guys ya. Nah ini harus kita perhatikan, baik dari kehalusan putarannya, kemudian si anginnya juga dia harus ke belakang ya, nggak boleh ke depan guys ya. Kalau kita beli motor extra pen yang baru itu awas anginnya kebalik ya, ini harus ke belakang ya gitu guys. Inilah poin-poin yang harus kita perhatikan di unit-unit kita kalau misalkan unit kita ingin sehat gitu guys ya, terutama di sistem pendingin maupun dari sistem sirkulasi olinya gitu guys ya. Cek secara berkala gitu guys. Oke, kita matikan lagi guys ya. Nah gitu guys ya. Oke, semoga bermanfaat hari ini. Mungkin untuk yang kedepannya kita belajar lebih seru lagi bareng-bareng ya, belajar bareng-bareng. Salam santun semuanya. Saya Andika Motor, mohon
Maaf apabila ada kata salah. Masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Andika motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.